Puji Tuhan. Kita akan memasuki penyalaan lilin. Ya, kita akan masuk nubuatan. Ya, silakan masuk petugas. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamainya Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki, dan mereka yang menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih. Inilah kata-kata nubuatan untuk menguatkan iman kita. Amin. Baiklah, petugas akan mematikan lampu. Kita akan masuk penyalaan lilin. Silakan bersiap-siap petugas. Sabar ya. Kasih tengah sekali. Baiklah, kita akan masuk penyalaan lilin. Yalah, dinding ada lilin di dinding sana. Pasang. Itu dimundurkan sedikit, itu dikasih sandar di dinding. Ya, yang pertama wajib berperan untuk menyalakan lilin, yaitu Bapak Gembala setempat, Bapak Billy STH. Yang kedua, wakil majelis oleh Pak Ali Sarjanto. Yang ketiga, oleh Ketua Panitia Natal 2021 Ibu Kuliah. Yang keempat, mewakili anak sekolah minggu oleh anak kita Kleren. Yang kelima, untuk mewakili undangan
oleh Pendeta Simbolon. Ya. Dengan kasih Kristus, Pendeta Manik maju ke depan. Mewakili jemaat oleh Ibu Rince Hutapea. Mewakili remaja oleh saudara-saudari Anita. Terima kasih. Kita sudah selesai. Silakan dulu berdoa menyambut firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam hari ini. Damai sejahtera Kristus di hari kami merayakan Natal. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap pribadi kami. Engkau Yesus hadir di dalam kami dan siap untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa iblis kegelapan roh jahat udara yang mengganggu merongrong kami sehati kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berfirman di dalam hikmat dan pengurapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita malam ini katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Boleh saya lihat wajah sukacita dengan senyum yang terpancar di raut muka kita. Boleh cari 2 orang aja deh ya untuk lihat dan kasih senyum yang terbaik dan saudara miliki ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan saja maka kami jemaat Gembala dan jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, jemaat Shekinah Glory dapat merayakan Natal Kristus tentu dengan segala kesederhanaan tapi dengan sukacita yang Tuhan beri buat kami. Bersyukur tahun ini kita boleh melaksanakan Natal ya di tengah situasi kondisi yang ada, tapi sukacita Kristus itu selalu ada sehingga kami bisa kembali mengenang bagaimana peristiwa Yesus lahir ya, datang ke dunia untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang kami ambil pada Natal tahun ini di dalam Yesaya pasal yang ke Yesaya 61. Saya mengajak saudara untuk membuka ayat firman Tuhan ini, Yesaya 61 ayat 2. Boleh saudara berdiri sekali lagi saudara, karena kita banyak duduk tadi. Boleh berdiri ya, kita mau baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Nampaknya belum keluar di layar monitor. Sambil menunggu, baik, tidak apa-apa, sambil menunggu kita baca ayat firman Tuhan ini.
ayat 2, Yesaya 61 ayat 2, 3. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Puji Tuhan, silakan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, karena ini momen Natal, jadi kami keluarga Pendeta Billy Manuel Keluwuk tidak lupa mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Amin, saudara. Nah, jadi tema yang kami ambil di Natal ini yaitu ada terpampang di belakang saya, juga ada di layar atas saudara. Kami ambil tema setelah saya bergumul kira-kira kurang lebih sebulan, ya, pada bulan Oktober masuk Desember, November, supaya Tuhan teguhkan apa ya tema yang akan Tuhan taruh di hati saya dan istri dan juga jemaat. Dan akhirnya saudara, Tuhan menyatakan itu, dan kami ambil di Yesaya 61 dengan tema New Dimension, ya, atau era baru, ya, dimensi baru, dimensi yang baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimensi ini adalah satu ukuran, ya. Dimensi ini adalah satu masa atau satu fase, ya, di mana saya meyakini dan saya begitu yakin bahwa di tahun 2022, di mana kami akan memasuki satu dimensi yang baru, di mana bukan hanya sesuatu yang baru yang kami akan alami, tetapi sesuatu yang baru dari Tuhan itu juga akan kami alami. Baik kami jemaat di GPDI Shekinah Glory, bahkan saya berdoa dan berharap setiap kita yang hadir malam hari ini, bahwa ada satu dimensi yang baru, ada satu keadaan yang baru yang akan kita alami di tahun 2022. Bisa katakan amin? Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Allah di dalam Yesaya 61 ayat 2 dikatakan untuk memberitakan, ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, artinya saudara, saya, jemaat, dan kita semua hendaklah memiliki satu sikap yang optimis bahwa tahun 2022 ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau lakukan. Kita akan mengalami satu era yang baru, kita akan mengalami satu situasi yang baru, di mana situasi yang baru itu kita akan mengalami janji-janji pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu yang baru, baik jasmani, demikian terlebih hal-hal rohani. Nah, baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang dimensi yang baru, berarti ada dimensi yang lama. Kalau bicara tentang sesuatu yang baru, berarti ada sesuatu yang lama. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan satu keyakinan dan harapan bahwa sesuatu yang lama itu, sesuatu yang baru itu akan berbeda dengan sesuatu yang lama. Di waktu, di fase yang lama itu berbeda dengan fase yang baru. Kita sudah melewati 2 tahun ini, di mana kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sangat berat, dengan adanya serangan virus corona, ya, dengan adanya serangan virus corona, ada banyak hal yang terdampak oleh adanya virus corona ini. Dan saudara, hari-hari ini bahkan muncul lagi, ya, setelah mereda sekian waktu muncul lagi isu-isu. Bahkan beberapa
informasi yang kita dapat di negara-negara Eropa sudah ada varian baru. Saya baca kemarin sudah ada lagi sudah masuk di Indonesia, saudara. Yang seolah-olah membuat kita menjadi pesimis, mungkin takut atau khawatir memasuki tahun 2022. Tetapi saya tidak. Saya punya keyakinan tahun 2022 kita akan masuk di satu dimensi di mana pertolongan, mujizat, janji Tuhan akan kita alami. Saudara percaya enggak? Saudara percaya? Yang percaya katakan amin. Saudara, saya cari kertas dulu mana ini. Ada enggak yang mau ini kertas? Ini lusuh ini, saudara. Udah lusuh, udah terlipat-lipat juga. Ada yang mau enggak ini? Ada yang mau enggak ini? Ya? Mas Pendeta Simanjuntak aja tidak mau. Ya. Mau apa ya? Apa yang sudah bisa dapatkan dengan ini? Nah, saudara, saya bukan pesulap ya. Saya pendeta ini ya. Saya bukan pesulap, saya pendeta. Cuma saya mengilustrasikan aja. Cuma mau mengilustrasikan, menggambarkan bahwa sesuatu yang lama berbeda dengan yang baru maksudnya, ya. Nah, saudara perhatikan ini ya. Lihat ya, ini kertas. Saya lipat-lipat aja ini kertas ini ya. Saya lipat-lipat aja, ya. Nih. Saya cuma mau coba lipat aja ini kertas ini ya. Saudara lihat aja ini kertas ini, lipat aja. Saya cuma mau lipat aja ini kertas ini ya. Supaya apa? Dia betul-betul kertas ini dia bisa betul-betul tetap ya seperti ini. Saya bukan pesulap ya. Saya pendeta, saya cuma mau mengilustrasikan saudara bahwa lihat ya, kertas itu bisa jadi uang gitu ya. Artinya sesuatu yang lama itu bisa berubah. Saudara mau enggak yang ini? Kalau yang ini mau enggak? Ya. Tadi enggak mau, sekarang yang ini katanya mau ini. Saya begitu optimis tahun 2002. Kayaknya yang bilang mau pertama tadi Ibu Pendeta dari Singkawang Utara itu. Jadi karena dia yang bilang mau tadi, jadi ya silakan Bu. Saya kasih ini benar ya, saya kasih dia mau ini. Jadi optimis ya bahwa ada sesuatu yang baru di tahun. Silakan ambil ya. Oke. Soalnya kertas sepotong bisa dipakai tulis. Ya, oh iya ya. Baik, saudara lihat di layar ya. Lanjut. Ini kitab Yesaya ini. Mana tadi? Oke. Kitab Yesaya ini, khususnya Yesaya 61 ya. Ini dicatat di mana bangsa Israel akan memasuki satu era di mana kemuliaan janji-janji Tuhan akan mereka alami. Tetapi saudara, sebelum itu terjadi, pada waktu itu orang Israel, umat Tuhan, diizinkan Tuhan untuk memasuki satu periode, satu masa di mana mereka benar-benar mengalami satu tekanan yang sangat berat, baik secara politik, sosial, ekonomi, ya. Bahkan dari sisi religi mereka, keimanan, keyakinan kepada Tuhan mereka mengalami tekanan dan masalah yang sangat berat. Mereka betul-betul dibawa kepada satu keadaan yang terpuruk. Waktu itu umat Tuhan mereka terjajah, tersalimi dan lain sebagainya, saudara. Dan itu berdampak kepada kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi. Tapi puji Tuhan, di tengah situasi, kondisi, dan keadaan yang berat seperti itu, datanglah firman Tuhan, datanglah kabar baik kepada Sion, kepada umat Tuhan. Dan saya percaya kabar baik itu juga datang kepada kita
Allah malam hari ini. Setiap telinga yang mendengar firman Allah, kabar baik itu juga datang kepada saudara dan saya, bahwa imanilah, harapkanlah tahun 2022 ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan, di mana Dia akan menyatakan janji-janjinya kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, lanjut. Saya ingin, karena khotbah Natal kan tidak usah panjang-panjang ya. Ini tema ini akan menjadi tema jemaat di GPDI Shekinah Glory sepanjang tahun 2022. Ya, new dimension. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesaya 61 saya akan terjemahan Alkitab ya. Dua saja. Yang pertama itu terjemahan BNIK. Dia mengatakan begini. Ia, maksudnya Yesaya 61 ayat 2, Ia mengutus aku untuk memberitakan bahwa sudah tiba saatnya. Jadi ini satu penekanan yang sangat kuat bahwa waktu itu sudah datang. Waktu perkenanan, waktu di mana Tuhan mau menyatakan janji dan mujizatnya, Tuhan mau menyatakan berkat-berkatnya, itu sudah ada dan sudah tiba. Itu sebabnya kita mesti yakin dan harapkan bahwa waktu itu kairosnya Tuhan itu akan terjadi dan kita alami di tahun 2022. Kayaknya cuma 4 orang ya. Nggak tahu apakah saudara ragu-ragu atau apa ya. Nah, saudara dikatakan selanjutnya, tapi saya yakin, saya ingin mendorong kita supaya sama-sama punya iman. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikatakan di sana, sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan. Jadi tahun rahmat Tuhan itu dikatakan sudah tiba waktunya, tiba saatnya Tuhan menyelamatkan. Jadi ini yang menjadi prioritas saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai gembala ya, ada rekan-rekan pendeta di sini saudara. Kami begitu optimis dan yakin saudara bahwa tahun 2022 kami akan memasuki masa penuaian yang Tuhan akan lakukan. Gimana Pak Gembala? Amin. Ya. Kita mesti memiliki satu keyakinan tahun 2022 Tuhan akan pakai saudara untuk membawa jiwa bagi Tuhan, dan Tuhan akan selamatkan banyak orang melalui kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan. Iman tahun 2022 Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, di mana ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim buat kita layani. Saya kecilkan sedikit saudara ya. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tapi saya optimis Tuhan akan pakai saya, Tuhan akan pakai teman-teman pendeta GPDI khususnya di Singkawang, Tuhan akan pakai seluruh jemaat Tuhan, dan setiap kita yang hadir malam hari ini untuk membawa jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Berapapun harganya, kita cari jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan di tahun 2022. Yang setuju katakan amin. Nah, dikatakan selanjutnya bahwa sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan untuk menghibur semua yang berduka cita. Untuk menghibur, tahun rahmat Tuhan ini bicara tentang bagaimana Tuhan akan menyatakan penghiburan kepada mereka yang berduka cita. Tuhan akan mengubah air mata kita, air mata suka duka cita menjadi sukacita. Kalau saudara selama ini ketakutan, saudara terintimidasi, saudara tidak tenang menjalani hari-hari ini karena situasi dan kondisi, percayalah tahun 2022 Tuhan akan ganti dengan sukacita, Tuhan akan ganti dengan damai sejahtera, Tuhan akan ganti dengan ketenangan dan ketentraman. Tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Haleluya. Yang berikut dikatakan apa saudara? Dan membalas musuh-musuh mereka. Tahun rahmat Tuhan sudah datang, di mana Tuhan akan beracara. Saya tanya, ada yang dikecewakan di antara saudara di tahun 2021 ini? Ada saudara mengalami tekanan dari pihak-pihak lain, saudara, dan mengalami satu intimidasi dari orang-orang tertentu, dan ada mungkin orang yang berusaha mencelakakan saudara, berniat tidak baik dengan hidup saudara, ya.
Yang pasti saudara, hari-hari ini kita mengalami tekanan dari kuasa setan. Ya, kita tidak berperang, kita tidak berlawanan dengan manusia, kita mengasihi manusia. Tetapi di balik semuanya itu ada setan. Amin saudara, ada iblis. Dan saya percaya, yakin dan percaya tahun 2022 Tuhan akan menyatakan kuasanya dan Tuhan akan bela kita. Amin saudara, Tuhan akan bela kita. Kalau saudara ada dikecewakan dan mungkin membuat saudara sakit hati, siapapun dia, saudara tertekan, ditekan, bahkan mungkin diancam dan lain sebagainya, saya ingin berkata kepada saudara malam ini, jangan berpikir untuk membalas. Jangan berpikir untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Jangan berpikir untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru firman Allah katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan selanjutnya kita percayai dan kita percayakan kepada Tuhan. Itu bagian Tuhan kalau mau membalas, bukan kita. Amin saudara. Kita tinggal kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah ini justru di sana ketika engkau berdiam diri, engkau akan lihat bahwa Tuhan yang kau sembah itu, Tuhan yang saya sembah, saudara sembah, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Satu terjemahan lagi saudara, Yesaya 61 ayat 2. Mari kita buka di dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Ya, dia katakan begini, ini Yesaya 61 ayat 2. Tuhan telah siap untuk memberikan berkat. Nah ini. Jadi tahun rahmat Tuhan itu berbicara tentang saat, waktu, momentum di mana Tuhan akan memberikan berkat. Nah ini ya, Tuhan akan memberkati kita. Dalam terjemahan asli kata memberikan berkat ini saudara, itu mengandung arti seperti ini. Tuhan bersukacita. Tuhan senang kalau dia memberkati kita. Tuhan juga tidak mau tahan-tahan untuk memberkati kita. Amin. Kalau kita kan kadang-kadang mau memberi, kadang-kadang masih mikir-mikir kan. Kalau Tuhan tidak. Kadang-kadang kan kita kalau mau memberi apa? Masih tahan-tahan. Masih banyak pertimbangan, masih banyak perhitungan. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah, aku akan memberikan. Jadi Tuhan beria-ria, Tuhan bersukacita, Tuhan tidak menahan-nahan. Pada waktu yang tepat, ketika tiba itu tiba datang, maka dia akan memberikan dengan sukacita kepada kita. Dan yang berikut saudara, ketika Tuhan berikan itu, bukan dengan volume, bukan dengan apa, tapi Tuhan akan memberikan dengan berkelimpahan. Haleluya. Ketika tahun rahmat Tuhan tiba, Tuhan akan memberikan dengan berkelimpahan. Saudara amenin gitu. Saudara, kita kalau mau berdoa minta sama Tuhan, nggak usah pakai paksa sama Tuhan. Ya. Mari kita buka satu ayat di dalam Mazmur 105. Mazmur 105. Ayat yang ke-11. Nah ini ya, Mazmur 105 ayat 11. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Nah ini ya, kepadamu aku bersukacita, enggak tahan akan berikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu kan adalah tempat di mana di sana terdapat kelimpahan susu dan madu. Tempat di mana Tuhan janjikan supaya orang Israel yang waktu itu diperbudakkan di Mesir, pergi kamu ke tempat yang aku sediakan, namanya tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Di sana terdapat susu dan madu yang berlimpah, anggur, buah zaitun dan lain sebagainya. Jadi tanah Kanaan itu bicara tentang tanah berkat. Jadi Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan tanah Kanaan. Jadi memberikan dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan itu tidak perlu dipaksa-paksa. Kadang-kadang kan kita berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab doa saya, tidak akan saya ke gereja.
Kalau Tuhan tidak berkati saya tidak akan ke gereja. Ngancam sama Tuhan. Padahal firman Allah bilang, yang benar itu begini, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tapi kita ini lain. Kita putar itu ayat. Mendekatlah Tuhan kepadaku, baru saya mendekat sama Tuhan. Enak aja saudara balik-balik itu ayat firman Tuhan. Datang dulu setia sama Tuhan, datang dekat dulu sama Tuhan. Enggak usah ragukan, Tuhan punya bagian, pasti Dia berikan sama kita. Yaitu apa? Dia pasti memberkati kita. Amin. Dan selanjutnya firman Allah ini berkata begini. Mazmur 105 ayat yang ke-11. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Nah ini ya, sebagai milik pusaka. Jadi maksudnya ketika Tuhan memberkati kita, maka itu akan menjadi milik kita, hak kita. Yang mengerti katakan amin. Ada bisa teman satu hamba Tuhan maju ke depan? Nah, Pak Semanggi, Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta Semanggi. Nah, saya sampai di situ aja. Saya ada uang lagi satu. Saudara, ini Natal ini Natal memberi untuk jemaat. Siapa yang bisa memberi saja. Jadi kadonya banyak saudara ini. Ya. Bingkisannya banyak. Jadi tahun untuk kita menjadi saluran berkat. Ya. Nah saudara, maksudnya begini ya, ini ada berkat ya, uang 50.000. Maksudnya begini, saya mau berikan ini, saya mau kasih sama Pak Pendeta 5 juta. Pak Pendeta, ini uangnya. Tapi belum tentu ini jadi milik beliau. Nanti sebentar sebelum pulang saya ambil lagi ya. Nah, ini saya kasih aja dulu ini, pegang dulu ini ya. Nah, nanti sebentar mau pulang saya ambil lagi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Jadi titip aja ya. Jadi istilahnya ini cuma titip. Tenang dulu Pak Pendeta, tunggu dulu. Itu kalau saya pribadi. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah beda. Kalau Tuhan yang kita sembah, kalau Dia kasih, nih ini untuk Pak Pendeta 9 juta. Memang betul-betul jadi milik Pak Pendeta 9 juta. Enggak ada istilah titip-titip, pakai ini uang ini. Nah karena saya kan mau meneladani Tuhan yang saya sembah, jadi saya praktekkan itu. Sekarang uangnya jadi milik Pak Pendeta itu. Enggak perlu dikasih lagi sebentar pulang ya. Oke, pulang jangan sentuh. Ya, langsung ya. Itu firman Allah bilang apa? Akan kuberikan tanda Kanaan menjadi milik pusakamu. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak pernah mau titip ini. Nanti ambil lagi. Enggak, Tuhan mau kasih untuk kita nikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Kita mau nikmati janji-janji Tuhan tahun 2022 ini saudara. Jasmani, rohani, berkat dalam bisnis, dalam usaha, dalam kehidupan rohanimu, dalam pekerjaan, dalam karir. Tuhan siap memberkati kita tahun 2022. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang suka memberi. Tapi ingat, mau diberkati semua, mau alami terobosan tahun 2022? Amin. Tapi ingat, belum selesai ayat firman Tuhan. Nah, Dia katakan begini, kepada semua. Jadi tidak ada terkuat kecuali kita semua. Amin. Kepada semua yang datang kepada. Artinya apa saudara? New dimension. Dengan janji-janji berkat Tuhan, itu hanya diberikan kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan, yang mau cari Tuhan. Berarti yang tidak mau datang kepada Tuhan, jangan berharap engkau akan diberikan berkat oleh Tuhan. Kalau engkau tidak mau datang sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau tidak mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan berharap engkau akan mengalami terobosan. Jangan berharap engkau akan mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Engkau harus datang, kata datang
tenang di sini saudara, itu bicara tentang sesuatu yang dilakukan dari hati yang kemudian disertai dengan tindakan. Jadi yang mau datang dan mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, siap-siaplah untuk mengalami terobosan yang baru di tahun 2022. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tahun rahmat Tuhan telah datang untuk kita. Mari kita tundukkan kepala dan mau berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita damai sejahtera Kristus melimpah atas kami. Kami pegang janji firman-Mu bahwa pada masa yang tepat, dan masa itu sudah tiba dalam iman kami Tuhan, bahwa tahun 2022, Natal ini dan tahun 2022, kami akan melihat dan mengalami satu era, dimensi yang baru di mana kami akan mengalami terobosan, berkat, anugerah, kasih karunia. Semua yang Kau janjikan akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada kursi. Akan memberkati juga di tempat ini. Kita akan jalan korban persembahan. Dan sambil kita mendengar pujian kor dari kaum bapak dari jemaat di tempat ini. Petugas persembahan kami harap maju ke depan. Kita akan sebelum jalan persembahan kita akan doa bersama. Baik, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Engkau telah memberkati hidup kami. Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu. Dan kami juga akan memberkati Bapa pelayan di tempat ini. Berkati tangan-tangan kami yang memberi. Berkati usaha pekerjaan kami, keluarga kami. Apa saja kami kerjakan Tuhan, Kau membuatkan berhasil. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersama hari yang indah kita rayakan. Mari Natal yang penuh sukacita. Matikan di atas, matikan layar, matikan layar. Manusia